Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas interpolasi linear. Ini sangat penting di dalam pelajaran termodinamika sebab data yang tersedia di tabel itu ada jarak-jarak antara data yang satu dengan yang lainnya. Misalnya pada data temperatur atau tekanan, suatu saat kita akan mempunyai data tekanan atau temperatur yang tidak ada di dalam tabel, tetapi di antara dua buah titik. Nah, kalau di antara dua buah titik, kita akan cari nilainya. Inilah yang kita sebut dengan interpolasi linear. Kita lihat dulu bagaimana sih cara kerja dari interpolasi linear ini. Nah, misalkan saya punya sekumpulan data seperti ini. Ini adalah data X, ini adalah data Y. Jadi 1357 dengan data Y-nya seperti ini. Kita tidak tahu persamaannya apa. Nah, sekarang pertanyaannya, seandainya X-nya itu sama dengan 1,7, berapakah nilai Y-nya? Sekarang kita buat data ini, jadi nilai X ini terletak di antara 1 dan 3. Dan nilai Y-nya nanti pasti terletak di antara 3,3 dan 7,9. Jadi kita buatkan grafiknya seperti ini. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian kita buat ketika X-nya 1, Y-nya 3,3. Kita hubungkan keduanya. Kemudian kita buat lagi ketika X-nya 3, Y-nya 7,9. Kita buatkan seperti ini, lalu kita hubungkan dengan garis. Kemudian disebut linear, interpolasi linear karena diasumsi bahwa data di antara ini yang sudah tidak tersedia ini, itu diasumsi linear. Sehingga nanti kita tarik garis ke atas sini. Kita hubungkan keduanya. Kemudian X 1,7, ya kita buatlah titik 1,7 sembarang di sini, maka dia pasti akan terletak di ini. Ya, jadi kalau kita buat seperti ini, Y-nya berapa nanti? Ya udah, berarti kita tarik garis dari sini, maka inilah nilai Y-nya terletak di titik ini. Nah, artinya kalau kita lihat kalau kita lihat gambar ini, maka kita memiliki segitiga. Jadi kita punya segitiga yang sebangun, yaitu ini segitiga besarnya ini. Perhatikan ini segitiga besarnya. Ini. Kemudian segitiga kecilnya ini. Lalu kita perbandingkanlah antara kedua segitiga ini. Jadi pertama, di sini kan yang kita ingin cari adalah Y. Berapa nilai Y-nya? Berarti kita pakai yang ini, tinggi segitiga kecil. Ini. Ya. Dibagi alas segitiga kecil. Kemudian tinggi segitiga besar. Ini. Dibagi alas segitiga besar. Alasnya itu yang mana? Ini. Jadi saya ulangi, tinggi segitiga kecil ya berbanding atau dibagi alas segitiga kecil itu harus sama dengan tinggi segitiga besar dibagi alas segitiga besar. Boleh juga begini, tinggi segitiga kecilnya yang ini berbanding tinggi segitiga besar itu harus sama dengan alas segitiga kecil berbanding alas segitiga besar. Tingginya ini berapa? Tingginya yaitu YI atau Y kurang 3,3. Jadi YI kurang 3,3. Tingginya ini berapa? Yaitu 7,9 kurang 3,3. Alas yang besar ini berapa? Yaitu 3,3 kurang 1. Alas yang kecil ini berapa? 1,7 kurang 1. Jadi kalau kita buat persamaannya seperti ini. Nah, kalau ini kan kita lihat YI kurang 3,3 yang ini. Kemudian berbanding segitiga besarnya yang ini
7,9 kurang 3,3. Kemudian alas segitiga kecil 1,7 kurang 1 yang ini. Kemudian alas segitiga besar 3 kurang 1. Setelah Anda uraikan secara matematis, yaitu yang ini Anda selesaikan dulu, lalu Anda kalikan dengan ini yang Anda selesaikan, ya. Jadi ini kali ini terus bagi ini, kemudian hasilnya itu Anda tambahkan dengan 3,3 atau kalau saya tulis secara ininya di atas ini gini. Jadi YI itu hasilnya adalah 1,7 kurang 1 dikali 7,9 kurang 3,3 dibagi 3 kurang 1 atau 2. Itu karena ini menjadi minus, pindah ke sebelah kanan menjadi plus. Setelah Anda hitung, Anda akan peroleh bahwa Y itu sama dengan 4,9. Pastikan bahwa data Anda itu logis. Maksudnya begini, nilai X-nya terletak 1,3, maka nilai Y-nya pasti terletak antara 3,3 dan 7,9. Kalau data Anda nanti katakanlah hasilnya misalnya 8, maka itu sudah tidak wajar, salah. Atau hasilnya misalnya hanya 3,2, berarti di luar daripada ini, juga salah. Jadi pasti dia terletak antara 3,3 dan 7,9. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita aplikasikan di tabel termodinamika tentunya. Contoh, ya, energi dalam, carilah ya, energi dalam spesifik, kemudian volume spesifik dan entalpi spesifik dari air pada kompres liquid. Ini sudah disebutkan kondisinya ini adalah kompres liquid ya. Jadi sudah diketahui kondisinya kompres liquid. Jika diketahui tekanannya 28,7 bar atau 2,87 megapascal dan T sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa khusus untuk air ya, khusus untuk air ini ingat fluidanya harus tahu dulu air. Kalau dia kompres liquid atau kemudian menggunakan tabel bar, tekanan dalam bar, maka kita lebih baik menggunakan tabelnya Moran ya. Kita menggunakan tabelnya Moran. Jadi saya ulangi, tekanannya 28,7, kemudian temperaturnya 40 derajat Celcius. Kompres liquid. Berarti sekarang kita harus menuju ke tabel kompres liquid ya, dengan data tekanan 28,7 dan temperatur 40 derajat Celcius. Kita lihat. Nah, ini sekarang sudah tabelnya. Ingat tadi kompres liquid. Kita carilah tabel air, ini pastikan dulu zatnya apa, air, kemudian kompres liquid. Nah, ini dia. Berarti kita harus menuju ke tabel halaman A12. Kita lihat di bawahnya A12. Ini sudah berapa ini? A9, ini A12, ini dia. Tabel A12. Tekanannya 28,7 bar ya. Kita lihat tekanannya 28,7 bar. Artinya tekanannya itu terletak, ini sudah pastikan bahwa kompres liquid ya, kemudian air. Tekanannya itu nanti terletak di antara 25 bar dan 50 bar. Kemudian temperatur 40 derajat Celcius. Ya. Kemudian nanti ini kita akan menginterpolasikannya, berarti nanti di sini ada tekanan, ada ini, kemudian ada temperaturnya, tapi temperaturnya kan sama 40, ini ada 40, ada 40. Selanjutnya kita lihat ya bagaimana kalau kita mengerjakannya di Excel. Saya akan pindahkan ke Excel. Nah, ini dia, sudah saya copy tadi. Data yang tadi ini, sekali lagi ini tadi. Jadi tekanannya 28,7 bar ya. Kemudian temperaturnya 40 derajat Celcius. Ini mungkin kurang kelihatan, saya besarin. Ini dia.
Kemudian saya masukkan, ini ada data tekanannya, tekanannya itu 25 dan 50 bar. Kemudian akan kita cari pada tekanan 28,7 bar. Data ini semua pada data 40 derajat Celcius sesuai dengan di soal, dan data di sini ada. Pertama data 25 derajat, 25 bar ya, 25 bar pada 40 derajat Celcius. Kita masukkan nilai V-nya. V-nya ini 1,0067 kali 10 pangkat minus 3 ini, atau 0,001 dan seterusnya. Kemudian U-nya ini 167,25, kemudian H ini 169,77. Kemudian pada 50 bar kita masukkan pada 40 derajat Celcius. Ini kita dapatkan volume spesifiknya 1,0056 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian U pada 50 bar 166,95, kemudian H pada 50 bar ya, dan temperatur 40 tentunya 171,97. Kemudian ini saya hapus dulu ya, tanda interpolasinya ini. Nah, bagaimana caranya interpolasi? Ya. Kita tunjukkan dulu ininya. Pertama adalah ini kita masukkan dulu sama dengan ya, ini kok harus di home dulu ya. Masukkan tanda sama dengan. Kemudian ada tulisan auto sum di sini, itu kita klik, kita cari fungsinya. Kemudian cari more function. Ya. Bagi yang belum pernah menggunakan ini, pastikan di sini kita pakai cari all ya. Kemudian cari forecast. Jadi huruf F yang pertama, ini baru A, cari yang F pertama. Nah, ini dia sudah lewat F. Forecast yang mana? Kita pakai yang forecast yang ini. Perhatikan forecast. Ya, meramal ya. Forecast. Nah, ini ada tulisannya X. X itu yang mana? Yaitu X pada tekanan yang ingin dicari. Jadi ini X-nya di sini. Jadi kita klik. Nah, sudah. Kemudian YS. YS itu artinya susunan dari Y. Nah, ini yang YS ini ya. Yang kita mau di bawahnya kita mencari, kemudian XS, jadi serinya X yang ini. Kan X-nya tadi sini, maka serinya X yang ini. Oke. Kemudian oke. Hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian mungkin masih ada datanya lain. Oke, cukup. Kemudian U. Untuk yang U. Dengan cara yang sama, perhatikan sama dengan masuk ke AutoSum. Kemudian cari more function. Nah, sekali kalau kita sudah pernah menggunakan fungsi itu tadi, forecast tadi, di sini kita ganti dengan most recently used. Pakai aja di sini supaya kita tidak capek-capek cari. Maka di sini sudah muncul forecast. Artinya baru saja kita gunakan ini forecast. Maka kita oke. Sama dengan tadi X-nya yang ini. Kalau sudah baru masukkan Y-nya. Y-nya yang mana? Yang ini. Kemudian X-nya yang mana? XS, X series-nya yang mana? Yang ini. Ingat ini X series, ini Y series. Oke. Nah, kemudian yang terakhir sama dengan, kemudian AutoSum-nya kita cari more function, kemudian most recently used, kemudian pakai forecast, kemudian karena ini sudah forecast tertandai, maka oke. X-nya yang ini, ya. Kemudian Y-nya yang ini, kemudian X series-nya yang ini. Kita peroleh. Oke, ya. Kemudian ini kita masukkan ke hasil kita yang tadi. Jadi kita sudah dapatkan hasil interpolasinya, ya. Kita sudah dapatkan hasil interpolasinya. Nah, hasil interpolasi tadi itu, nah saya sudah pindahkan ke sini. Jadi kita dapatkan bahwa pada air pada kompres liquid dengan tekanan 28,7 bar dan temperatur 40 derajat Celcius didapatkan bahwa nilai volume spesifiknya ini 0,001014 atau 1,0014 kali 10 pangkat min
meter kubik per kilogram, energi dalamnya 167,2056 kilojoule per kilogram, kemudian H, entalpi 170,0956 kilojoule per kilogram. Perhatikan di tabel satuannya, jadi kalau tabel temperatur derajat Celcius, volume spesifik meter kubik per kilogram, energi dalam kilojoule per kilogram, kemudian entalpi ya ini kilojoule per kilogram, entropi kilojoule per kilogram Kelvin. Tekanannya di sini dalam 50 bar. Tuh, kemudian ini kalau yang kita interpolasi dengan Excel. Kalau kita menggunakan dengan cara segitiga tadi, Anda perhatikan lagi segitiganya, akan kita buat ini seperti ini. Kalau kita hitung, ini contoh untuk U-nya saja ya. Karena kalau yang dengan cara segitiga berarti Anda harus buat untuk U, Anda harus buat untuk V, dan Anda harus buat untuk H. Sehingga contoh yang sambil di sini U, saya peroleh hasilnya adalah 167,2056, persis sama dengan yang di sini. Oke. Yang tadi itu adalah contoh yang 1 kali interpolasi. Sekarang bagaimana kalau 2 kali interpolasi? Ya, ini ada contoh. Cari energi dalam spesifik, ya. Kemudian volume spesifik dan entalpi spesifik air pada kondisi superheated vapor. Jadi di sini sudah dinyatakan bahwa kondisinya adalah superheated, ya, di superheated vapor. Jadi superheated vapor, perhatikan ini yang harus Anda tahu sehingga Anda bisa lihat di tabel, ya. Nih. Kemudian, ya, lihat di tabel kondisi superheated. Ini maaf dulu. Kita lihat dulu tabelnya ya. Kita lihat dulu tabelnya. Nah, ini dia tabelnya. Ini tabelnya. Kita cari air superheated vapor. Tekanannya dalam megapascal. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kalau air, khusus untuk air ya, karena kalau air di sini ada yang moran, ada cengel. Kalau tekanannya itu dalam megapascal, sebaiknya Anda melihat di tabelnya cengel. Cengel itu mulai dari mana? Ini. Yang ini ada cengel. Nih, mulai dari tabel A81. Kemudian kita lihat superheated vapor. Nah, ini superheated vapor, uap panas lanjut. Berarti kita harus menuju ke halaman 20. Udah, kita cari halaman 20. Ini halaman 23 ya. 20. Kemudian tekanan 0,73 megapascal, ini baru 0,1. Ini 0,2, ini 0,3, 0,4. Tadi 0,73, 0,5. Kemudian 0,6, 0,7. Nah, terletak di antara tekanan 0,6 dan 0,8. Nah, ini kemudian kita ambil sesuai dengan temperatur tadi, temperatur berapa? Ini saya crop nanti, baru kita pindahkan ke itunya apa di PowerPoint-nya, nanti kemudian kita hitung. Coba kita lihat. Ya, kita lihat dulu mana dia PowerPoint-nya. Oke. Nah, ini dia. Jadi yang kita ambil tadi tekanannya 0,6, 0,8 tabelnya, kemudian temperaturnya adalah 237. 237 ini salah, ini harusnya terletak di antara 250. Oh, sorry benar ya. 237 terletak antara 200 dan 250. Nanti kita interpolasi. Ingat ini 2 kali interpolasi. Nah, sebaiknya kita bawa ke Excel supaya kita lebih gampang menginterpolasinya. Coba kita lihat, kita bawa ke Excel data tersebut ya. Jadi tekanan 0,73, temperatur 273, superheated vapor ya. Kita lihat. Nah, ini dia tabelnya. Ya, kemudian soalnya tadi yang ini. Nah, yang pertama di sini kan tekanannya 0,73. Di sini tidak ada antara juga. Sementara di sini juga 237,6. Berarti kan juga antara. Apa yang kita lakukan? Pertama kita samakan dulu data pada temperatur yang sama. Jadi pada 0,6 kita cari dulu berapa nilai VUH ya pada temperatur 237,6. Demikian pula pada tekanan 0,8 kita cari berapa nilai VU dan H
pada temperatur 237,6. Nah, ini dia saya sudah masukkan datanya. Jadi pada tekanan 0,6, saya masukkan datanya itu, ini, untuk 200, ini, pada VUH, kita masukkan aja semua sini, 0,352, 263,8, 2850, dan 1,1. Kemudian, ya, pada 250 kita masukkan ini, datanya semua, itu pada tekanan 0,6. Kemudian pada tekanan 0,8 kita masukkan 200 dan 250. Sekali lagi saya ulang, kenapa antara 200 dan 250? Karena temperaturnya 237,6, artinya terletak di antara ini. Lalu kenapa 0,6 dan 0,8? Karena tekanannya yang kita akan cari adalah 0,73, yaitu terletak antara 0,6 dan 0,8. Oke, dengan cara yang sama masukkan nilai-nilai ini ya pada 0,8, ya 200 ini dan seterusnya ke sana, VUH. Kemudian pada 250 VUH masukkan ke sini. Nah, sekarang kita interpolasi pada temperatur 237,6. Sama dengan yang tadi, yang sebelumnya, sama dengan, ya. Kemudian saya masukkan di sini more function, ya. Kemudian forecast, oke. Kemudian X-nya yang ini, ya. Oh, sorry, belum selesai. Salah ini. Ini sama dengan, kemudian masukkan ini, more function, forecast, kita masukkan X-nya yang ini, kemudian Y-nya yang di atasnya, ya, kemudian X-nya yang ini. Oke. Nah, sekarang kalau saya mau menulis ini berulang-ulang terus, ini kan repot, ya. Ini selalu saya reverse ke sini dan ini, dan ini. Nah, kan berarti yang ini fix. Maksudnya kalau di sini saya cari, ini kan X-nya ini, Y-nya ini, tapi XS-nya tetap yang ini. Demikian pula di sini, X-nya ini, Y-nya ini, tapi XS-nya ini. Nah, kalau begitu ada caranya supaya ini saya fixkan datanya. Ingat, ini berada di kolom D. Jadi semua yang ada di D itu saya fixkan. Ya. Jadi semua yang ada di D itu saya fixkan. Ini, dari sini persamaan sini. Ingat, yang ada simbol D-nya saya fixkan. Jadi yang D itu saya highlight semua, saya tandai. Lalu di apa namanya? Di keyboard Anda tekan F4. Nah, sehingga muncul tanda dolar ini. Dolar yang mengelilingi tanda D. Ya, kemudian D yang lain juga seperti itu. Ini bisa sekaligus karena ada D semua ya. Nah, oke, kemudian F4. Nah, perhatikan tanda dolar itu mengelilingi, mengapit huruf D. Mengapit huruf D. Kemudian kita enter, maka rumus ini bisa langsung kita geret ke sebelah kanannya. Ya, maka hasilnya pun sudah langsung keluar. Ya. Perhatikan apakah ini logis? Ini 263, ini 272, ini 270 logis. 285, 295, 293 logis ya diantaranya. Nah, dengan cara yang sama untuk yang sebelah, yang pertama Anda harus buat dulu interpolasi yang satunya ya. Ini kita besarin dulu biar tidak tersembunyi nanti. Ya. Ini kita buat dulu interpolasinya sama dengan, kemudian di sini cari more function, kemudian forecast ya. Masukkan nilai X yang ini, kemudian Y seriesnya yang ini, ya, kemudian X seriesnya yang ini. Kemudian kita oke atau langsung kita enter. Nah, kemudian ya dengan cara yang sama tadi, yang fix di sini adalah ini J. Maka dari rumus ini semua yang J kita fixkan, yaitu kita kasih tanda dolar. Jadi ini kemudian F4. Kemudian ini yang ada J-nya, kemudian F4, enter. Lalu data ini kita langsung geret ke sebelah kanan. Nah, sehingga sekarang kita sudah dapatkan data pada 0,6, temperatur 273, data VUH dan S-nya seperti ini. Ya, kemudian untuk P sama dengan 0,8, pada 273,6 kita sudah dapatkan nilai VUH dan S-nya seperti ini. Nah, berarti kan temperaturnya sudah rata. Sekarang kita interpolasikan sekarang pada
untuk mencari tekanan 0,73 megapascal. Nah, sekarang jadi data pada T sama dengan 273,6 itu, yang pertama untuk 0,6 megapascal ini, tekanan ini, V-nya kita dapatkan ini, ya. Kemudian U-nya ini, kemudian H-nya yang ini, ya, H yang ini. Nih. Untuk 0,8, ya, V-nya ini, U-nya ini, kemudian H-nya yang ini. Nah, sekarang saya mau mencari ketika pada tekanan 0,7 megapascal dan temperatur 237,6. Nanti di sini muncul nilai V, nilai U, nilai H, ya. Dengan cara yang sama tadi, kita tulis sama dengan, kemudian kita tulis mole function, kemudian ini, ingat pastikan ini most recent used, kemudian oke, lalu kita masukkan X-nya yang ini, ya. Kemudian Y series-nya yang ini, kemudian X series-nya yang ini. Lalu kita oke, ya. Nah, sekali lagi ini yang fix yang ini, ya, D berarti kita fixkan, kita kunci, ya. Oke, D F pakai F4. Kemudian ini juga D-nya. Kemudian kita F4. Oke. Lalu ini kita geret ke sebelah kanan. Nah, selesai. Maka ya, nilai ini adalah nilai hasil interpolasi tapi 2 kali, ya, 2 kali untuk soal yang ini tadi, ya. Nah, jadi hasilnya sekarang bisa saya bawa ke PowerPoint tadi itu, ya. Jadi kalau kita bawa ke sana, ya. Nah, tadi hasilnya kita sudah lihat, ya. Saya tidak bawa ke sini karena 2 kali interpolasi, ya. Jadi ada yang interpolasi untuk mendapatkan data pada 237, nanti di sini ada data di sini 237, jadi berjejer sini. Ini juga di sini berjejer ke sini. Setelah ketemu data di sini, baru kita masukkan di yang ini, ya. Kita interpolasikan untuk mendapat 0,73, ya. Untuk jelasnya saya perlihatkan lagi sekali lagi Excel-nya, ya, hasil akhir yang kita peroleh. Ini dia tadi yang 2 kali interpolasi. Yang pertama kita interpolasi terhadap untuk pada temperatur ini, pada masing-masing tekanan ini. Lalu pada temperatur yang sudah sama, pada setiap tekanan kita masukkan ke sini, ya. Jadi ini semua pada temperatur 273, ya, 237,6. Jadi pada tekanan 0,6, data ini kita masukkan ke sini, ini V, ini U, ini H. Kemudian pada 0,8, V-nya ini, U-nya ini, H-nya yang ini. Semua pada temperatur 237,6. Kemudian kita cari tekanannya dengan cara kita interpolasi. Ini, kita dapatkan ini, kita dapatkan ini, kita dapatkan seperti ini. Ya, sekira seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.